binasa. Dan itu menunjukkan kealahannya. Jadi kalau dia bukan Allah, kita menolak dia tak boleh binasa. Tapi karena dia Allah lah, kalau kita menolak dia, kita pasti binasa. Yohanes 8 ayat 24 sekali lagi ya. Kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Pasal 8 itu adalah pasal yang menurut saya bukan hanya menekankan keilahian Yesus, tapi menekankan kekekalannya. Nanti di ayat 56 sampai 58 saya akan bahas secara khusus ketika Yesus berkata begini, sebelum Abraham ada, I am, ego ini, aku ada. Nah, itu menarik. Nah, kita mulai dari apa kata Alkitab. Perjanjian baru menegaskan kebenaran bahwa pada Yesus ada semua sifat-sifat Allah. Yang umumnya yang ada pada Allah itu yang menyatakan dia sebagai Allah apa? Omniscient, maha tahu. Omnipresent, maha hadir. Omnipotent, maha kuasa. Ya, maha kuasa. Nah, ini sifat-sifat yang melekat pada Allah. Nah, semuanya ini melekat pada diri Yesus. Sekali lagi, kita percaya bahwa Yesus adalah Allah. Yesus maha tahu. Tapi kan Matius 24 ayat 36 kan Yesus ngomong gini. Ya kan, tentang hari itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat tidak tahu, anak manusia pun tidak tahu. Itu kan Yesus tidak tahu. Yesus itu Allah. Yesus tak Allah. Aku dimantap gak apa-apa, tetap aja dulu, tetap ya kan, pokoknya Allah. Itu aja dulu. Jadi kan nanti saya akan sajikan berbagai macam argumentasi. Minimal ada argumentasi, dan 3 argumentasi ini tak terbantahkan. Ya, maksud ayat itu apa? Nanti saya akan jelaskan. Jadi Yesus itu adalah Allah. Dan saya tegaskan sekali lagi, semua sifat-sifat Allah itu ada pada Yesus. Nah, kalau bisa ditampilkan ayatnya, ini akan lebih baik. Ya, saya akan sebutkan beberapa ayat dan menjelaskannya. Ya, saya akan menyebutkan beberapa ayat dan akan menjelaskannya. Sebelumnya, saya mulai dengan tuduhan Zakir Naik atau Amediedah. Pertanyaan itu pertanyaan yang menurut saya terlalu gampang. Ya, bagi kita yang belajar, bagi kita yang secara sekolah teologi, terlalu gampang untuk menjawabnya. Apalagi bagi mereka yang bergumul dengan apologetika. Kayak saya ini yang bergumul dengan begitu banyak pertanyaan. Almost every day, pertanyaan. Nah, pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan yang sangat klasik dan sangat mudah bagi kami para apologet sebenarnya. Nah, ketika ditanya, ya kan, apakah Yesus pernah berkata secara langsung, akulah Allah, sembahlah aku? Sebenarnya begini Bapak Ibu, kalau kita lihat Alkitab dalam Yohanes seperti ini, kamu berkata aku guru dan Tuhan, benar katamu, aku guru dan Tuhan. Tapi itu ditolak sama Zakir Naik dengan alasan kata kurios. Kata kurios itu punya ragam arti, bukan hanya Tuhan, tapi juga Tuan, Master. Makanya dalam konteks PL, Abraham juga disebut Tuan, Adonai atau kurios, Tuan. Nah, jadi ternyata penyebutan kurios itu bukan hanya untuk Yesus, untuk yang lainnya juga. Oke, satu sisi bisa diterima. Tapi sebenarnya saya bisa debatin lagi bahwa ayat ini bisa mengafirmasi keilahian Yesus lihat konteksnya. Tapi oke lah, kita buat kalimat seperti ini. Tidak ada. Pernah nggak Yesus berkata secara langsung bahwa dia adalah Tuhan dan minta sembahlah aku? Kita buat tidak ada. Tidak ada itu. Dan sebagian para pakar menganggap memang tidak ada pernyataan langsung. Tetapi bukan berarti Yesus tidak Allah, hanya karena nggak ada pernyataan langsung. Nah, kita jangan mau dibodoh-bodohi atau jangan mau terjebak gitu loh dengan satu metode. Kayak seakan-akan harus dengan metode itu baru terbukti Yesus adalah Allah. Kalau enggak Allah dia. Nah, kita bisa pancing lagi mereka. Gitu loh. Kita bisa memberikan keberatan kepada mereka yang membuat mereka harusnya berpikir. Misalnya begini. Bisa nggak Bapak Ibu tahu bahwa Pak Prabowo itu presiden tanpa dia menyebut dirinya secara langsung dia presiden? Bisa nggak? Bagaimana caranya? Misalnya pakai mobil dengan plat nomor kayak I1. Kira-kira Bapak Ibu bisa tebak siapa itu? Siapa? Pasti presiden.
atribut-atributnya kan, atribut yang melekat pada dirinya. Mobil RT1. Contoh yang kedua, yang melakukan reshuffle terhadap para menteri. Bisa nggak Bapak Ibu tebak siapa itu? Presiden, karena hanya presiden yang bisa melakukan reshuffle. Nah, jadi Yesus untuk dapat kita ketahui bahwa Dia adalah Allah, nggak harus dengan menyebut dirinya secara langsung bahwa Dia Allah. Ada begitu banyak indikasi yang menunjukkan bahwa Dia adalah Allah. Pernyataannya, nanti banyak sekali nih. Banyak sekali saya buktikan pernyataannya, terus tindakannya, misalnya begini. Markus 2 ayat 7. Kita lihat juga reaksi orang-orang Yahudi yang waktu itu marah sekali karena mereka tahu maksud pernyataan Yesus. Jadi ada orang yang lumpuh, lalu Yesus berkata apa kepada orang yang lumpuh itu? Nah, pertama-tama kan Yesus mengampuni dosa kan? Mengampuni dosa orang lumpuh itu. Yesus mengakui hal itu. Dan Dia berkata di ayat 10, anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Orang Yahudi kan menjadi marah. Kenapa? Karena dia dianggap memujuk Allah. Kenapa memujuk Allah? Karena mengampuni dosa itu adalah pekerjaan Allah. Nah, jadi di satu sisi kita bisa lihat reaksi orang Yahudi ketika Yesus berkata demikian. Dia secara tidak langsung menyatakan bahwa Dia adalah Allah dengan mengampuni dosa. Tapi kan Pak Pendeta, kalau hanya sekedar mengklaim, semua orang bisa mengklaim. Nah, tapi Yesus bukan hanya sekedar mengklaim. Dia menyembuhkan orang lumpuh itu. Kesembuhan atau mujizat yang dialami orang lumpuh itu mengafirmasi kebenaran dari pernyataan Yesus bahwa Dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Bisa ditangkap? Bisa dimengerti? Itu salah satu tindakan ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, yang menunjukkan bahwa Dia adalah Allah. Jadi mengakui diri secara langsung bukan satu-satunya cara. Ada begitu banyak sekali cara. Ya, misalnya Yohanes 13, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, benar dan hidup. Tak seorang pun yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi kan Pak Pendeta, ayat itu kan jelas. Berarti Yesus hanya jalan, bukan tujuan kan Pak Pendeta? Dia hanya jalan, bukan tujuan. Dia hanya mengantarkan kita ke surga kepada Bapa. Jadi yang Allah itu siapa? Bapa, bukan Yesus. Dia hanya jalan. Nah, kalau kita lihat Alkitab, secara khusus Injil Yohanes, jangan hanya satu ayat langsung kita buat kesimpulan, nggak boleh. Apalagi dalam hal hermeneutika, cara menafsir Alkitab dengan benar itu ada langkah-langkahnya. Pertama, jangan melepaskan teks dari konteks. Nah, ketika dikatakan Yesus adalah jalan, memang benar bahwa Dia adalah jalan yang menghubungkan kita dengan Bapa. Artinya tidak seorang pun yang bisa mewakili untuk memperkenalkan Allah yang kekal itu seperti apa kalau bukan Dia, yaitu Yesus. Kalau Dia bukan dari kekal sampai kekal, kalau tidak bersama dengan Bapa dalam kekalan, bagaimana mungkin Dia bisa memperkenalkan siapa Bapa bagi setiap kita? Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18. Tetapi anak tunggal Bapa, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi apa? Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Kalau Yesus tidak kekal, bagaimana mungkin Dia menyatakan Bapa bagi setiap kita? Tidak seorang pun soalnya yang pernah melihat Bapa. Jadi yang pernah melihat Bapa itu siapa? Siapa? Mengapa hanya Yesus yang pernah melihat Bapa? Tidak seorang pun. Transenden belum jauh di sana. Misteri. Mengapa hanya Yesus? Karena Yesus itu bersama-sama dengan Bapa dalam kekekalan. Untuk itu, bukan hanya Bapa yang kekal, Yesus pun kekal. Nanti itu Yohanes 1 ayat 1 ya, tapi nanti. Nah, kembali lagi dengan tadi Yohanes 14 ayat yang ke-6. Jadi Yesus itu adalah jalan penghubung antara kita dengan Bapa, jalan rekonsiliasi yang memulihkan hubungan kita dengan Bapa sehingga kita kembali bisa berelasi dengan baik, berelasi dengan benar. Sudah terputus karena dosa tadi. Nah, Yesus bukan hanya sekedar jalan keselamatan, tapi Dialah keselamatan itu sendiri. Dialah yang menyelamatkan kita. Dia sendirilah yang mengerjakan
keselamatan itu bagi setiap kita. Sehingga dia bukan hanya jalan yang mengarahkan kita pada keselamatan, tapi dia adalah keselamatan itu sendiri. Yang setuju katakan amin. Amin. Dan dia adalah kebenaran. Dia adalah kebenaran. Ini menarik untuk kita soroti. Matius 5 sampai pasal 7. Ada yang tahu berikutnya tentang apa? Matius 5 sampai 7. Khotbah di kayu, khotbah di bukit. Kalau pasangan yang khotbah di pare, khotbah di bukit, ya kan? Nah, nggak sedikit orang menekankan sisi ajaran etika Yesus yang luar biasa. Jadi dia diarahkan ke sana. Tapi kalau kita melihat secara spesifik, poin utama yang mau ditekankan dari Matius 5 sampai 7 itu adalah tentang otoritas Yesus yang adalah Allah. Dengan kita melihat Matius 5 sampai 7, kita dapat menyimpulkan nggak mungkin dia tidak Allah, dia pasti Allah. Dengan kita menyoroti beberapa pernyataan. Misalnya dari pasal 5 sampai pasal 6, ada 13 kali kita temukan kata kamu mendengar, tapi aku berkata. Kamu mendengar, tapi aku berkata. Betul nggak? Ada 13 kali pernyataan itu. Nah, hal itu nggak bisa dilakukan oleh siapapun selain Allah. Dalam perjanjian lama, hukum Taurat diberikan oleh Allah di Gunung Sinai kepada siapa? Kepada Musa. Di Gunung Sinai. Jadi ada persamaan geografis. Yesus memberikan pemaknaan ulang terhadap hukum Taurat di mana? Di bukit. Ada kesamaan geografis. Tapi yang paling penting adalah esensinya, bahwa dia adalah Allah itu sendiri, karena dia memberikan makna yang sesungguhnya dari setiap hukum Taurat yang diberikan oleh Allah pada mulanya. Dia memberikan makna yang sesungguhnya atau memaknai ulang hukum Taurat itu. Nah, kalau dia bukan Allah, dia tidak berhak melakukan itu, karena nabi-nabi pun tidak pernah melakukan itu. Jadi konteks Matius 5 sampai pasal 7 itu bicara tentang otoritas keilahian Yesus. Dia adalah Allah. Dia adalah sang kebenaran. Kalau bicara tentang sang kehidupan, ini bicara tentang apa? Bahwa kehidupan kekal atau Zoe itu sesuatu yang hanya bisa dipersembahkan oleh Allah bagi setiap kita. Kolose 2 ayat 9. Bapak Ibu bisa catat ayatnya, tetapi selain melihat ayat-ayat dan mencatat apa yang saya jelaskan, nanti Bapak Ibu mendapat ya, materinya berupa Word. Itu ada kurang lebih 25 halaman, jadi cukup banyak. Jadi Word yang saya bagi itu lebih detail dari apa yang saya katakan ini. Nah, kalau semua ayat 9 dikatakan apa? Sebab dalam dialah bagian secara jasmaninya seluruh kepenuhan kealahan. Seluruh kepenuhan kealahan. Kalau dia bukan Allah, nggak mungkin dong seluruh kepenuhan kealahan ada pada Yesus waktu dia berinkarnasi. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Coba, Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Ini pendeta-pendeta, ini kan kepala-kepala harus benar-benar memahami ya ayat ini dengan baik, karena ayat ini ya salah satu konteks yang paling sering disalahpahami. Ini mengenai kenosis, pengosongan diri. Yesus mengosongkan diri. Jadi ketika Yesus mengosongkan diri, apa yang dikosongkan? Kealahannya. Berarti waktu Yesus jadi manusia dia pernah nggak Allah dong? Halo? Waktu Yesus jadi manusia dia berhenti jadi Allah nggak? Beda-beda kita makanya perlu seminar. Makanya perlu datang seminar supaya kita ngerti. Saksi Yehova punya pandangan seperti ini terhadap konteks ini, bahwa Yesus itu memang bukan Allah. Jadi konteks keros itu diartikan seperti ini, bahwa Yesus ya tidak berkeinginan untuk merampas kesetaraan dengan Bapa. Tidak merampas, dia punya kesempatan tapi tidak merampas. Ya, dia tidak memaksakan untuk menjadikan dirinya sama dengan Bapa. Dipahami dalam pengertian itu saksi Yehova punya. Nah,
Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada satu pendeta besar di Indonesia, yang cukup familiar lah penyimpangannya. Nah, jadi beberapa kali berubah pandangan beliau. Sempat beliau punya pandangan seperti ini, bahwa kenosis itu bicara tentang Yesus pernah meninggalkan kealahannya waktu jadi manusia. Ini salah. Jadi Yesus tidak pernah mengosongkan kealahannya. Dia tidak pernah berhenti jadi Allah. Tadi kan saya tunjukkan kan, Markus pasal 2 kan? Markus pasal 2 ayat 7 kan? Yesus mengampuni dosa. Kalau dia sudah berhenti jadi Allah, bisa nggak dia mengampuni dosa? Nah, bisa. Berarti kealahannya tetap melekat pada dirinya. Nah, mau kita artikan apa kata mengosongkan di sini? Nah, pertama-tama ayat rupa Allah nggak? Jelas kan? Ayatnya jelas sekali, ya kan? Tidak mengangkat kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Mengapa dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Bapa? Karena dia sedang mengambil rupa seorang manusia, rupa seorang hamba. Jadi rupa seorang hamba, rupa seorang manusia, ini adalah natur yang terbatas. Ini adalah natur yang terbatas. Jadi waktu Yesus menjadi manusia, mengenakan natur yang terbatas pada dirinya, dia membatasi dirinya dalam banyak hal. Sehingga dia waktu menjelma menjadi manusia, bergantung pada Allah. Dia bergantung pada Allah. Inilah yang dinamakannya mengosongkan dirinya. Misalnya, kita buka Yohanes pasal 5 ayat 30. Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi Yesus benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Bapa ketika dia menjelma menjadi manusia. Jadi kenos itu bicara tentang apa? Penambahan natur. Yesus plus, Yesus menambahkan satu natur yang terbatas pada dirinya yang tak terbatas. Inilah pengosongan diri itu yang berkonsekuensi dia rela menganggap dirinya tidak setara dengan Bapa. Sehingga dia mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Saat kapan Yesus berkata Bapa lebih besar daripada aku? Dalam keadaan dia sebagai manusia. Dalam hal hakikat setara nggak Yesus dengan Bapa? Setara. Tapi dalam hal fungsi, waktu dia berinkarnasi jadi manusia, Bapa lebih besar daripada Yesus. Nah, kita masuk ke dalam Yohanes 1. Saya akan tunjukkan bukti kekekalan Tuhan Yesus. Yohanes 1. 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus adalah Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah kekal. Yesus itu bersama-sama proskonteon. Yesus itu bersama-sama dengan Bapa dalam kekekalan. Jadi Yesus dengan pakai kata pros itu menunjukkan bahwa Yesus itu pribadi yang berbeda dengan Bapa, berhadapan-hadapan. Dia pribadi yang berbeda dengan Bapa. Nah, Yesus bukan hanya pribadi yang berbeda dengan Bapa, tapi dia adalah kekal karena dalam kekal bersama dengan Bapa. Dan dia bukan hanya sekedar kekal atau pribadi yang berbeda dengan Bapa, tapi dia juga adalah Allah itu sendiri. Oke, begini. Tetap ditampilkan ayatnya. Ini dari sisi linguistiknya. Saksi Yehova memaknai bahwa Yesus itu tidak setara dengan Bapa karena untuk Yesus itu tidak pakai artikel. Bagi yang sekolah teologia, belajar bahasa Yunani bisa memahami apa yang saya sampaikan. Sederhananya begini, saya jelaskan ini, ya, bukan untuk menunjukkan bahwa saya jago Yunani, enggak lah. Saya bukan pakar bahasa Yunani, tapi saya bisa memberikan sedikit wawasan bagi setiap kita supaya kita bisa berhadapan sama saksi Yehova. Nah, karena mereka itu jemaatnya dipersiapkan betul jemaatnya lewat kelas-kelas PA-nya mereka supaya bisa mendebati orang Kristen. Nah begini, mereka bilang Yesus itu lebih rendah karena nggak pakai artikel. Untuk Yesus di sini nggak pakai artikel. Yohanes 1 ayat 1.
Jadi untuk Yesus itu nggak dipakai theos, nggak dipakai, ya kan? Atau tonteon, ya kan, nggak dipakai. Nggak ada artikel, jadi Yesus itu lebih rendah. Nah, begini. Kenapa untuk Yesus nggak dipakai artikel dalam ayat ini untuk membedakan Yesus dengan Bapa? Karena kalau Yesus juga pakai artikel sama dengan Bapa, itu artinya Bapa dan Yesus itu adalah pribadi yang sama. Itu jadinya apa? Sabellianisme, Jesus only, modalisme. Bapak Ibu pernah dengar modalisme? Pernah dengar Oneness Pentecostal? Bagi mereka Bapa, Putra, Roh Kudus itu pribadi yang sama, bukan pribadi yang berbeda. Jadi kalau sampai untuk Yesus juga pakai artikel, itu artinya Bapa dan Yesus itu pribadi yang sama. Pertanyaannya, Bapa dan Yesus itu pribadi yang berbeda atau sama? Beda atau sama? Beda. Bisa nangkap nggak? Oke. Jadi mereka bilang begini, kita tantang balik. Coba buka ayat 18. Kita tantang balik begini. Ayat 18. Kalau karena pakai artikel jadi lebih tinggi, ayat 18 untuk Bapa nggak pakai artikel. Untuk Bapa ini nggak pakai artikel. Tidak seorang pun yang pernah lihat Allah, nggak pakai artikel. Terus berarti Bapa lebih rendah dong. Terus berarti kalau sampai Bapa lebih rendah dari siapa? Ferguson. Tetapi anak tunggal Allah yang ada pada Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, jadi mereka itu ya benar-benar rusaklah cara berpikirnya. Prediksi sudah salah. Lalu mereka untuk mendukung prediksi mereka yang salah. Jadi masalah sendiri bahasa praktisnya. Jadi salah semuanya. Ya. Nah, ayat 2 dan 3 menunjukkan bahwa tidak ada yang jadi dari segala yang ada tanpa Dia. Artinya bahwa Yesus adalah pencipta. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Kolose 1 ayat 15 sampai 18. Lalu Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Semuanya itu menunjukkan bahwa Yesus adalah pencipta, Yesus adalah penopang alam semesta atau pemelihara alam semesta. Nah, jadi Yesus Kristus itu adalah pribadi yang kekal. Yang setuju kata amin? Amin. Pasal 8 ayat 56. Nah, ini menarik ya. Coba semua perhatian saya Bapak Ibu dulu sebentar. Ini menarik. Yang 8 ayat 58. Bagi saya, dengan kita memakai konteks ini, ayat ini, itu very strong, terlalu kuat argumentasinya, dasarnya terlalu kuat dengan kita menggunakan konteks ini untuk menunjukkan ke arah Yesus. Begini, Abraham Bapakmu suka cita bahwa dia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan dia bersuka cita, dan ia bersuka cita. Ayat 57. Yang ngobrol ini siapa? Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Wajar nggak orang Yahudi bertanya begini? Wajar nggak? Karena belum sampai 50 tahun lah. Jarak Abraham dengan Yesus berapa tahun? 2000 tahun. Jauh sekali bedanya. Iya kan? Kalau mereka masih mempertanyakan, mempersoalkan, kalau kita jangan-jangan waktu itu kalau kita ada orang udah gila. Mungkin kita ngomong begitu tadi. Tapi ayat ini nggak aneh kedengarannya kalau kita percaya bahwa Yesus itu adalah kekal. Bisa nangkap nggak? Nah, ayat 58. Masuk ke ayat 58-nya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, I am, ego ini. Dalam konteks apa? Present. Artinya, tensisnya present. Artinya, tidak ada waktu, tidak ada masa di mana Yesus tidak ada. Dia kekal, dia selalu ada. Ya. Amin. Dia selalu ada. Kembali ke ayat 56. Sorry ya, yang mengoperasikannya ya. Luar biasa, thank you. Ini bakal saya capek-capekkan. Nanti berulang kali dengan ayat ini dan itu ya. Nanti habis ini kita makan-makan ya. Di gereja disediain. Nah,
Abraham bapakku sukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan dia bersukacita. Ini menarik. Sekarang pertanyaannya begini, kapan Abraham melihat hari Yesus dan dia bersukacita? Kapan? Di Kejadian 18 di Tarbantin, Mamre. Saya hampir bilang Tamre, itu mau di Jakarta. Tarbantin, Mamre. Ada 3 orang, pasti enggak? Yang ada 3 orang. Satu di antaranya Yesus, 2 lagi malaikat. Jadi Kejadian pasal 18 itu ada pertama bahwa Abraham akan punya anak. Yang Sarah ketawa waktu dikasih tahu bahwa kamu akan punya anak. Dia ketawa dari wajar nggak dia ketawa? Umur 90 tahun nanti punya anak. Gimana ceritanya harus 90 tahun? Itu bukan hanya mati pucuk bagi semuanya lah. Jadi belum ngomong hamil tiba-tiba. Wajar dia ketawa, betul nggak? Tapi Abraham itu hebat sekali ya. Dia kan udah punya anak umur 1 tahun di usia tua, dia kan lagi lucu-lucunya imut-imutnya anaknya, lagi main sama anaknya, tiba-tiba Tuhan suruh untuk dipersembahkan anaknya, yaitu Isa. Siapa yang dipersembahkan Isa atau Ismail? Ini ayatnya terlalu jelas kok. Kejadian pasal 22 ayat 1 dan 2. Persembahan anak yang tunggal Isa. Dikasih tahu namanya, nggak bisa. Sekali bilang, boleh bodoh tapi dengan sempurna bodohnya. Sempurna kan bodohnya. Isa kayak persembahan. Nah, dia kan udah punya anak di masa tua, dia kan terus tiba-tiba Tuhan minta lagi. Sebenarnya jujur ya, mudah nggak bagi Abraham untuk mempersembahkan anaknya? Nggak mudah. Bisa aja yang mengulang hatinya begini, Tuhan janganlah anak istri pada Tuhan udah tua. Saya dari Tuhan, dulu bang, istri pada. Tapi Abraham tidak mati taat melakukan segala sesuatu. Dan kembali lagi pasal 18. Yang kedua terkait dengan Sodom dan Gomora akan dijungkir balikan. Kenapa saya bilang yang di tengah itu adalah Yesus? Itu adalah Teofani, Kristofani, penampakan Allah dalam Perjanjian Lama, penampakan Yesus. Yesus sering menampakkan dirinya dengan berbagai macam bentuk dalam konteks Perjanjian Lama. Ini salah satunya dalam bentuk manusia. Padahal itu temporer sifatnya. Dia kan bisa menampakkan diri dalam berupa apa aja, karena dia Allah. Nanti dia ngomong di Kejadian pasal 19 ayat 24, yang ternyata ditegaskan bahwa dia juga adalah Yahweh. Jadi ada Yahweh di surga, ada Yahweh di bumi. Yahweh di bumi ini menurunkan api belerang dari Yahweh yang di atas. Jadi Yesus juga disebut sebagai Yahweh. Jadi nama pribadi Allah itu Yahweh. Nama pribadi Yahweh, nama pribadi Allah itu juga disamakan pada Yesus. Nah, jadi jelas sekali ya di Kejadian pasal 18, disinilah Abraham melihat hari Yesus dan dia bersukacita. Masuk akal nggak ayatnya tadi? Bisa dipahami nggak ayatnya? Bisa dipahami. Jadi sangat kuat sekali. Sebelum Abraham ada, aku ada, I am, ego ini. Bahkan saya bisa menunjukkan bahwa bukan hanya sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Sebelum segala sesuatunya ada, Yesus ada. Yohanes 17 ayat 5. Father, glorify me with the glory I had before the world was created. Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang memiliki sebelum dunia ada. Jadi Yesus bukan hanya mengklaim bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada, tapi sebelum segala sesuatunya ada, dunia ada, Yesus sudah ada. Bahkan dia mengklaim bahwa dia punya kemuliaan yang sama seperti dimiliki oleh Bapa. Kalau dia bukan Allah, dia nggak berhak mengatakan hal itu. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Jadi Yesus adalah Allah. Jadi terbukti bahwa dia kekal. Ada begitu banyak sekali dasar yang menunjukkan, argumentasi yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah kekal. Lalu Yesus tidak berubah. Ya kan, tadi kan lagunya dinyanyikan orang Pentakosta suka sekali dengan lagu itu. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Ini juga lagu kami anak STT yang di asrama. Anak STT itu kan cara makan enak. Makanya tahu tempe. Nah, tapi kami buat lagu begitu.
Tahu tempe tidak berubah. Tahu tempe tidak berubah, selamanya. Sekalinya makan enak itu hari Kamis, itu pas puasa. Ya kan? Kita anak STT kan tahu kan ada puasa kan hari Kamis misalnya. Kalau kami anak STT kami itu hari Kamis itu nggak makan dimulai itu terakhir jam berapa? Misalnya jam 10 ya, jam 10 malam. Itu buka puasanya jam 5 jam 6 ya. Coba bayangin, lapar kali itu nggak pakai sahur nggak ada sahur nggak ada. Jadi lapar dia bukan main. Kalau ada yang buat kita emosi kita makan, saking emosinya. Jadi kan, nah pas giliran, kita ini kalau puasa kan buka puasa itu makan enak. Ada ayam, ada sayur asam, tetap ada tahu tempe. Gimana kita nggak tinggi? Naik dan tinggi langsung. Nah, terus udah kita pas makan nih kan, doa yang kita panjang kali. Doanya bukan main. Apalagi kalau orang mata yang doa, terus pakai bahasa Inggris, bilang I don't have it. Apa namanya mah? I don't have it. I don't have. Nah, terus pas bilang ayam saya hilang, ada tuyul di STT. Makanya selanjutnya STT itu terkenal dengan doa perlindungan. Itu waktu makan lagi doa dilindungi makanan. Kalau saya boleh melindungi doang, ayam saya kan ada gulanya. Aduh. Ya itu suasana waktu di STT di asrama. Nah kembali lagi apa yang saya persoalkan? Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Ibrani pasal 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Tetapi Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mantap. Ya, jadi Yesus tidak berubah. Ngomong-ngomong waktunya masih ada nggak ini? Masih ya. Mana panitia ini? Masih bisa lanjut ya? Masih bisa lanjut? Semangatnya Pak ini best. Berbiasa. Kita bilang dari Allah. Oke. Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. Ini tadi saya ada singgung. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Nah ini dia, tetap ayat ditampilkan duduk di sebelah kanan. Jadi Yesus itu nggak setara dengan Bapa. Dia hanya asisten, hanya duduk di sebelah kanan, asisten. Nah, do you know what it means asisten? Pembantu. Nah, sekarang pertanyaannya benar kali demikian. Nah, apa yang dimaksud dengan duduk sebelah kanan? Nah, kita harus memahami kata-kata ini dengan kacamata orang Yahudi, karena ayat ini kan dituliskan oleh orang Yahudi pada waktu itu yang ngerti Taurat, ya. Ada beberapa lah penafsirnya terkait dengan penulisnya. Ada Paulus salah satunya, Apolos dan sebagainya macamnya. Tapi orang yang sangat menguasai teologi Yahudi yang menuliskannya ini. Nah, kata duduk sebelah kanan, coba kita buka Markus pasal 14 ayat 61 sampai 64. Markus pasal 14 ayat 61. Ini kan Bapak Ibu jangan terkagum sama saya ini. Hebat sekali Bapak Ibu ini ya, bisa menghafal banyak ayat ini ya. Banyak ayat yang disebutkan. Ini saya udah 5 bulan hafalnya. Udah 5 bulan saya hafal. Mati-matian. Sambil makan hafal ayat satu berada kita. Markus 14 ayat 61. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Yang nanya ini siapa? Imam besar Kayafas. Ya, ayat 62. Jawab Yesus apa? Aku lagi ya. Ini ada 4 hal yang harus kita garis bawahi dari pernyataan Yesus. Apakah engkau Mesias, anak Allah yang terpuji? Akulah dia. 1.
Dan kamu akan melihat anak manusia, dua, anak manusia, dua, duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, tiga, yang keempat datang di tengah-tengah awan-awan di langit empat. Empat pernyataan ini menunjukkan keilahian Yesus. Saya bahas yang pertama. Mesias, Yesus itu adalah Mesias, yang setuju kata amin. Akulah dia. Ya, Mesias, Mesaya. Lalu kamu akan melihat anak manusia. Coba kita buka dikit Daniel 7 ayat 13. Kata anak manusia ini merujuk kepada Daniel 7 ayat 13, merupakan profil ilahinya Tuhan Yesus. Ya, gambaran keilahian Tuhan Yesus. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang anak manusia. Datang dia kepada yang lanjut usianya itu dan dia di bawah hadapannya. Ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Maka kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Kembali ke ayat yang tadi. Jadi anak manusia dalam ayat 62 itu menunjukkan keilahian Yesus dengan dihubungkan dengan Daniel 7 ayat 13 dan 14. Yang ketiga, Markus 14 ayat 62. Kayaknya harus dapat nasi buah kotak ini ya, yang operasi ini. Thank you ini karena memang kasihan. Ini butuh waktunya tantangan yang cepat. Kalau saya berdiri yang cepat. Jadi jawab ini. Aku dan dia dan kamu akan melihat anak manusia di sebelah kanan yang maha kuasa. Ya, kata dulu di sebelah kanan dalam konteks kacamata Yahudi artinya bahwa dia punya kekuasaan yang setara dengan Bapa, setara, duduk di sebelah kanan. Jadi jangan dipahami secara literal, jangan dipahami secara hurufiah. Karena kalau secara hurufiah nanti pertanyaannya tambah. Yang sebelah kiri siapa? Yang di kanan siapa? Yang di depan siapa? Jadi duduk sebelah kanan itu artinya dia punya kekuasaan yang sama seperti dimiliki oleh Bapa. Bisa nggak? Bisa dipahami? Oke. Dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit ini menunjukkan bahwa dia adalah hakim. Dia akan datang untuk menghakimi seluruh dunia, termasuk setan. Termasuk setan? Termasuk. Tadi kan Matius pasal 8 di Gadara kan, yang waktu ada kerasukan setan. Dan Yesus datang mereka ketakutan, apa urusanmu anak Allah yang maha tinggi? Apakah engkau hendak menghakimi kami sebelum waktunya? Sebelum waktunya. Jadi termasuk setan. Jadi kalau Yesus bukan Allah, bagaimana mungkin yang bukan Allah bisa menghakimi seluruh dunia, termasuk setan? Gak berhak Yesus bisa menghakimi seluruh dunia kalau dia bukan Allah. Karena apa? Salah satu sifat yang harus dimiliki seorang hakim ketika menghakimi seluruh dunia, dia bukan hanya menghakimi apa yang kelihatan, tapi juga yang tidak kelihatan, yaitu hati kita. Karena kita berdosa bukan hanya dari tindakan, tapi juga dari hati. Betul nggak? Betul nggak? Kita mungkin sering ketemu orang yang kalau ngomong itu manis sekali kan. Dalam hati kita nggak tahu. Kalau ngomong sama kita, waduh bagus, Pak Deda ini udah ganteng, korbannya memberkati, sama istri baik. Dalam hatinya belum tentu, bukan belum tentu. Sok paling pintar, sok paling ganteng, sok paling benar. Betul nggak? Tapi di Pare nggak ada begitu. Di Pare kali begitu nggak ada yang ngaku. Oke. Ya, jadi dia bukan hanya menghakimi apa yang terlihat, tapi juga yang tidak kelihatan, yaitu dosa dalam hati. Betul? Iya. Jadi dengan kata lain bahwa Yesus tidak mungkin tidak Allah. Dia adalah Allah. Kira-kira sudah ada satu jam nggak ini? Hah? Belum. Ada yang belum, ada yang tidak. Kok ini? Oke, Bapak Ibu berhenti di sini dulu penjelasan saya. Nanti saya akan lanjutkan terkait dengan berbagai macam pembuktian secara teologis.